semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Rizky Widiatri, NIM C2418045 akan membuat video responsi kebiasaan makan ikan, biologi perikanan. Langsung saja disimak. Jadi, yang pertama itu kita membuat tabel seperti ini. Ini itu ada nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus, dan organisme, serta jumlah makanan di setiap ulangan. Jadi ada ulangan 1, 2, 3, nanti yang bakal jadi J1, J2, J3, dan rata-rata lalu volume. Jadi ini itu organisme mikroskopis atau organisme yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop saja. Lalu selanjutnya itu ada tabel bagian organisme yang makroskopis. Jadi seperti potongan udang, dan potongan ikan. Karena ini tidak perlu dengan mikroskop, jadi disebut makroskopis. Nah, selanjutnya itu kita bakal bikin tabel seperti ini. Ini tuh nanti ada nomor organisme J1, 2, 3, V, VI, OI, lalu ada VI kali OI, IP, PIJ kuadrat. Jadi untuk perhitungannya atau contoh perhitungannya itu yang pertama mencari J1, 2, dan 3. Seperti yang di awal tadi di tabel depan, J1, 2, 3 ini diambil dari rata-rata di setiap ulangannya. Jadi misalkan J1 organismenya ada 2 di 3 kali ulangan, maka ada 2 organisme. Selanjutnya untuk volume ini dicari dari J1, J2, dan J3 ini ditambahkan. Kalau misalkan di bagian nomor 1 itu dia di J1 ada 0,00041, yang kedua tidak ada, yang ketiga tidak ada, maka hasilnya 0,00041. Selanjutnya untuk mencari VI yaitu V per sigma V. Nah, kan tadi V-nya udah didapat tuh 0,00041, jadi sigma V-nya itu tadi dari semua data itu V-nya dijumlah, dapatlah 4,5122 dan hasilnya 0,0091. Lalu untuk mencari OI yaitu sama dengan frekuensi kejadian per sigma frekuensi kejadian dikali 100%. Jadi di yang pertama tadi kan di J1 hanya ada 1. Jadi di sini ditulis 1 dan sigma frekuensi kejadiannya itu karena J1, J2, dan J3 maka ditulis 3. Jadi 1/3 dikali 100% hasilnya 33,33. Nah, kalau misalkan di data lain itu misalkan ada 3 organisme dan sigma FK-nya juga ada 3, berarti 3 bagi 3 kali 100 sama dengan 100, seperti itu. Selanjutnya ada VI dikali OI, yaitu VI-nya tadi udah didapat 0,0091 dan OI-nya juga udah didapat 33,33, jadi tinggal dikali aja hasilnya 0,3033. Selanjutnya mencari IP. Nah, rumusnya itu VI dikali OI per sigma VI dikali OI. Jadi kan tadi udah dapet nih 0,033, tinggal tulis aja, lalu dari tabel VI kali OI-nya itu semuanya dijumlah, hasilnya 5925,375. Jadi VI kali OI per sigma VI kali OI hasilnya 0,0051. Nah, selanjutnya untuk mencari PIJ. PIJ ini rumusnya VI per sigma VI. Jadi di tabel tadi ada VI semuanya dijumlahkan. Jadi 0,0091 per 99,998 sama dengan 0,0001. Lalu selanjutnya ada PIJ pangkat 2. Jadi tadi hasil dari PIJ ini tinggal dipangkatkan 2 saja dan hasilnya 0,000001. Nah, kalau udah dapat itu semua, kita selanjutnya lanjut ke luas relung makanan jantan. Jadi di sini itu ada bagiannya yaitu 10%, 25%, 28%, dan 30%, 37%. Ini itu dilihat dari IP-nya. Jadi di tabel nanti bakal diketahui.
Jadi yang 25% ini adalah potongan udang, 10% ini potongan ikan, 37% ini tercerna, 28% ini udang. Kenapa 37% ini tercerna? Karena di dalam 37% ini tidak teridentifikasi itu tuh organisme apa. Jadi karena dia sudah tercerna, jadi sebagian besar ini organisme-organisme yang tidak teridentifikasi. Maka interpretasinya adalah tidak ada yang lebih dari 40%, seperti ini, hanya tercerna ini hanya 37%, maka ikan jantan tidak punya makanan utama, dan pelengkapnya adalah potongan ikan, udang, dan potongan udang. Selanjutnya kalau udah, kita cari luas relung ikan suanggi jantan. Jadi yang pertama kita bikin tabel dulu, jantan betina. Selanjutnya kita mencari BI dan BA. Nah, BI-nya ini 1 per sigma PIJ kuadrat. Nah, hasilnya itu 3,1962. Lalu yang BA ini BI min 1 per NI min 1. Nah, seperti ini. Ini BI-nya hasil dari sini, lalu ini 10 dari mana? Karena 10 ini jumlah organismenya, hasilnya 0,2400. Dimasukkan ke dalam tabel 0,2440. Jadi luas relungnya itu luas, maka ikan suanggi jantan ini mencari makan tidak selektif. Ya, kita mencari tumpang tindihnya, yaitu rumusnya CH sama dengan 2 sigma PIJ dikali PIB per sigma PIJ kuadrat plus sigma PIB kuadrat. Jadi PIB-nya tuh dapat dari sini. Jadi ini kalau kita udah cari bagian betinanya, nanti bakal dapat PIB-nya. Nah, ini seperti ini dan hasilnya 0,8038. Nah, karena 0,8038 ini tidak lebih besar dari 1, maka tumpang tindih antara ikan suagi betina dan jantan itu rendah. Selanjutnya untuk mencari panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif ini digunakan untuk mencari tahu organisme apa aja sih yang dimakan, dan mencari tahu dia itu ikan karnivor, herbivor, atau omnivor. Nih, seperti ini kita bikin tabel nomor panjang total, V, panjang usus, dan panjang usus relatif seperti ini. Jadi, cari panjang usus relatifnya itu rumusnya panjang usus per panjang total. Seperti ini hasilnya 0,0707 seperti ini contoh yang paling atas ini. Nah, setelah itu panjang usus relatif ini di rata-rata, di total, lalu di rata-rata. Rata-ratanya itu 0,8316. Maka rata-rata kurang dari 1, ikan suanggi makan secara karnivora, karena ketika kurang dari 1, ususnya berarti pendek, jadi dia ikan karnivora. Lalu selanjutnya hubungan volume makanan dan panjang tubuh. Jadi rumusnya itu FM kali alfa plus beta PT. Jadi ini tuh dicari secara regresi linear di kalkulator. Jadi dia tuh mendapatkan hasil 4,2171 minus 0,016 PT dengan R kuadrat 15,0448. Jadi ketika atau setiap pertambahan panjang tubuh ikan suanggi, maka volume makanannya bertambah sebesar 0,0164. Nah, yang terakhir adalah indeks isi lambung. Rumusnya itu ISC dikali SCW per BW kali 100. Jadi SCW ini dia itu bobot organismenya, lalu yang BW ini dia bobot totalnya dikali 100. Seperti perhitungan contoh di jantan ketiga ini 0,9043 dapat dari sini per 63 dari sini dikali 100, maka hasilnya 1,4363. Hasilnya seperti ini. Lalu di sini dicari rata-ratanya, dicari totalnya. Totalnya itu 3,4679. Maka
Bobot organisme ini mempengaruhi bobot ikan sebesar 3,4679%. Nah, sampai situ perhitungannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga semuanya tetap baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.